meskipun masih pandemi corona, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menjaga kita. Nah, kita sapa dulu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ya Kak. Oke, boleh Kakak, kita sapa ya. Dengan 1, 2, 3. Apa kabar Tuhan? Luar biasa, luar biasa. Anak Tuhan, yes. Puji Tuhan, mereka masih semangat ya. Iya, Nah, Kak. sekarang sebelum kita mulai ibadah kita terlebih dahulu untuk melakukan pemanasan. Benar Kak Norlin. Kita lagunya apa ya Kak? Di kepak-kepakan sayap
Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat tangan kanan kita letakkan di dada, kita bernyanyi Into My Heart. Mertua Mahala. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikannya dengan gerakan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami ya Tuhan, Engkau mengetahui bahwa negeri kami ini sedang tidak baik ya Tuhan, dikarenakan adanya pandemi corona. Itulah yang membuat kami ya Tuhan beribadah dari tempat kami masing-masing.
tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati ibadah kami ini sampai akhir nanti ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Novita. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Pasti semuanya sudah tidak sabar mau mendengarkan cerita. Puji Tuhan, kalau kita masih mau mendengarkan cerita pada hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah berkenan hadir, berkumpul bersama dengan teman-teman di sektornya masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, supaya nggak lama-lama lagi, Inang mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan yang menjadi cerita sekolah minggu pada minggu kelima setelah Trinitatis ini, ditetapkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 dimulai dari ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-35. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-35. Ina akan bacakan di sini, adik-adik boleh baca di tempat masing-masing. Kita bersama membacanya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, pernah dengar ungkapan ini enggak? Kira-kira manakah yang benar? Orang hidup untuk
hanya makan saja. Apa yang terjadi kepada manusia tersebut? Mungkin dia akan lebih besar dari King Kong, ya. Kalau ada lagu sekolah minggu yang bilang King Kong badannya besar karena 24 jam dia makan, mungkin dia bisa lebih besar dari King Kong, ya. Mungkin dia akan sebesar gedung sekolah minggu atau lebih besar dari itu adik-adik, ya. Ternyata jawaban yang benar adalah kita makan untuk hidup. Manusia perlu makan, jelas, ya. Bagaimana sih adik-adik pernah nggak lihat kalau orang yang nggak makan 3 hari? Pasti dia kelaparan, iya dong. Terus kalau dia terus nggak makan, apa yang terjadi? Badannya menjadi kurus kerempeng. Udah nggak makan, bukan cuma badannya kurus kerempeng, dia juga apa? Pasti lemas kan? Nggak mungkin ada orang yang nggak makan 3 hari, dia masih tetap fit, dia masih tetap bisa ketawa ketiwi. Jangan-jangan untuk berdiri pun dia tidak punya lagi tenaga. Karena itu orang butuh makan supaya dia bisa tetap hidup. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini menceritakan kepada kita bagaimana orang banyak mengikut Yesus, ya. Kenapa orang banyak mengikut Yesus pada saat itu? Ternyata motivasi mereka hanyalah untuk makan, ya. Hanyalah untuk makan. Kalau firman Tuhan yang kita baca tadi bercerita tentang Yesus bersama dengan orang banyak di Kapernaum, ya. Dan di situ dijelaskan oleh Yesus tentang siapa dia, ya. Kalau tadinya orang banyak itu mengikuti Yesus hanya supaya dia bisa makan, mengisi perutnya, tidak benar-benar percaya akan kuasa, akan kemuliaan Yesus Kristus. Karena itu Yesus mau menegur orang yang banyak tersebut. Makanya Yesus mengatakan, akulah roti kehidupan, ya. Karena yang mereka cari adalah makanan yang hanya untuk mengenyangkan perut mereka. Mereka tidak benar-benar percaya akan siapa itu Yesus Kristus. Terus kalau Yesus sendiri tadi mengklaim atau mengatakan di ayat yang ke-35, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar. Apakah benar Yesus itu berwujud seperti sari roti yang bisa kita makan? Makanya dia mengatakan dirinya bahwa dia adalah sepotong roti atau sebuah roti, ya. Apakah seperti itu? Bukan seperti itu adik-adiknya. Yang Yesus mau katakan ketika dia menyebutkan dirinya bahwa dia adalah roti yang hidup, dia mau menegur orang yang banyak, orang banyak tersebut, supaya mereka tahu bahwa hidup ini bukan hanya soal mengisi perut mereka, tapi mereka juga perlu untuk mengisi tabung kerohanian mereka. Karenanya ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar dan dia akan menjadi kenyang. Lalu kenyang seperti apa sih yang mau dikatakan oleh Yesus dalam firman Tuhan pada hari ini? Apakah kenyangnya itu sama seperti kalau kita makan burger 5 porsi? Apa kenyangnya sama seperti itu? Adik-adik pernah makan berlebihan? Pernah. Gimana sih rasanya makan berlebihan? Malah jadi gak enak, ya. Ada yang berbeda-beda. Ada yang karena kebanyakan makan jadi mau muntah. Ada yang kebanyakan makan jadi sakit perut, jadi nggak bagus pencernaannya. Ternyata makan terlalu banyak juga porsinya itu tidak baik untuk tubuh kita. Lalu kenyang seperti apa yang mau Yesus katakan ketika dia menyebutkan bahwa dia adalah roti hidup? Kenyang yang mau dikatakan Yesus di sana adalah ketika kita mampu mengatakan cukup untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Kenyang melawan keinginan duniawi kita, ya. Tapi saat ini adik-adik banyak orang yang lapar, ya. Lapar akan apa? Lapar akan firman Tuhan, ya. Lapar akan kerohanian. Orang lupa, orang kelaparan bahwa di dunia ini kita bukan hanya perlu makanan jasmani saja, tetapi kita juga butuh makanan rohani, ya. Kalau disebut makanan rohani berarti adik-adik kita perlu untuk terus membaca firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan sebab manusia hidup
bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Ya, kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak butuh makanan. Makanya tadi disebutkan bahwa kita makan untuk bisa tetap hidup, tapi jangan berlebihan porsinya. Kita harus mampu mengatakan cukup. Itu sebabnya Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup, ya. Dan kita dikenyangkan olehnya. Ketika kita mengatakan kenyang oleh Tuhan, maka yang mau dikatakan di sana, kita bisa bersyukur untuk apapun yang kita terima pada saat ini. Kita mampu mengatakan kepada Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan kami bisa tetap makan. Di sini siapa yang terus bersyukur? Apapun yang dimasak mamanya di rumah, dia terus mengatakan terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, sedikit yang jawab ya. Lebih banyak di sini yang kalau mamanya masak ikan teri pasti marungut-tungut, marah, nggak mau makmunya ayam katanya. Tiba dimasak ayam, tiba-tiba mintanya ikan, ya kan? Nggak pernah ada rasa puasnya, nggak pernah ada rasa cukupnya. Berarti anak-anak yang seperti itu belum sadar bahwa Yesus adalah roti hidup, ya. Yesus yang mampu mengenyangkan kita. Tetapi orang yang sudah kenyang akan Yesus sebagai roti hidup tersebut, dia akan mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan berikan, ya, di dalam kehidupannya, termasuk apa yang dilopa sama mamanya, apa yang dimasakkan oleh mamanya. Indomie sekalipun juga senang ya. Kayak mana kalau makan Indomie setiap hari? Oh senang ya. Padahal nggak boleh karena itu juga akan merusak kesehatan kita. Jadi memang orang tua kita sudah mengetahui apa makanan yang baik yang harus kita konsumsi. Makanya jangan pilih-pilih makanan. Inang sekarang suka banget melihat anak-anak sekolah minggu. Kasihan mamanya harus masak. Ini Inang ikan anak-anak katanya. Ini ikan kami katanya. Seolah-olah berbeda ya ikan anak-anak dengan ikan mereka. Mengapa seperti itu? Nanti terbiasa sampai besar nggak mau, harus itu makanannya. Dan boisomoni, ya tidak bisa demikian. Karena itu mengucap syukurlah, sebab hanya Yesus yang mampu mengenyangkan kita. Dan ingatlah bahwa kita jangan seperti orang banyak tadi yang mengikut Yesus hanya untuk mengisi perut mereka, tapi tidak benar-benar percaya akan kebenaran Yesus sendiri, tidak percaya akan keselamatan yang mau Yesus sampaikan. Jangan sekali-kali kita sama seperti orang banyak tersebut, tapi jadilah seperti murid-murid Yesus yang percaya dan mengikut Yesus, bukan hanya untuk mengenyangkan perut mereka, tetapi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus inginkan. Karena itu adik-adik, mampulah mengatakan terima kasih kepada orang tua kita dan terima kasih kepada Tuhan yang tetap memberikan kepada kita makanan. Mari kita membuktikan bahwa Dia adalah roti hidup dengan tetap bersyukur dan tetap mengatakan bahwa kita sudah mampu dikenyangkan oleh Tuhan melalui kehidupan kita sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih karena Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami, dan memanggil kami ya Tuhan untuk berkumpul dalam ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang Tuhan panggil sehingga kami boleh bersama-sama bersukacita di dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu supaya mereka tetap setia dan dapat bertumbuh hanya di dalam Engkau saja. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah roti hidup tersebut. Dan ketika kami mengaku bahwa Engkau roti hidup, maka kami akan mampu mengatakan cukup dalam kehidupan kami dan menjadi kenyang atas setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Sertailah anak-anak-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terlebih ya Tuhan, kalau saat ini pandemi COVID-19 belum dapat punah dari lingkungan kami, dan kami belum dapat berkumpul bersama teman-teman kami, baik di sekolah maupun di gereja. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau memberikan waktu yang tepat bagi kami, sehingga semuanya ini pasti akan berlalu. Biarlah ya Tuhan yang tetap memberikan kami kesabaran untuk boleh menanti akan
jawaban doa kami tersebut. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para orang tua yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kesabaran bagi para orang tua ketika mereka harus mendidik anak-anak sekolah di rumah, bahkan beribadah di rumah ya Tuhan. Biarlah orang tua yang Tuhan berikan di dalam keluarga anak-anak sekolah minggu-Mu di tempat ini boleh tetap di dalam naungan kasih-Mu saja. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk kehadiran guru-guru sekolah minggu yang Tuhan perkenankan untuk boleh mengajar anak-anak sekolah minggu di setiap sektor saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan panjang umur, terlebih ya Tuhan berkati setiap apapun yang mereka kerjakan, supaya itu yang mendatangkan sukacita di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami manusia yang tidak luput dari dosa ya Tuhan, ampunkan kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah Tuhan nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita, sama-sama kita ucapkan Hubere hubere aku damai gabus au. Ayolah kawan, ayolah kawan, bawa persembahan. Ayolah kawan, ayolah kawan, Persembahan dengan sukaria bawa persembahan. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali bawa persembahan. Ayolah kawan, ayolah kawan, bawa persembahan. Ayolah kawan, ayolah kawan, bawa persembahan. Dengan sukaria bawa persembahan. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali bawa persembahan. Bawa persembahan, bawa persembahan. Kita akan tutup ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.